Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'i syuhada'i wal awliya'i was siddiqin wa ila jami'il mu'allifin wa jami'i masyayikhina wa masyayikhina syamsul arifin wa syamsul arifin bi ahmad wa dhafir bil munawwar ya Haji Hadid Abdul Azim ya Haji Ahmad Muzaki Ridwan ya Haji Hasan Nasir. ثم الفاتحة إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ علي السيد محمد بن علوي بن عباس بن عبد العزيز المالك المكي الحسني وجميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم اللهم هداية للصواب اللهم إنا نسألك الصدق في القول والإخلاص في العمل. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والسلام والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. وبالسند المتصل إلى مؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته وأسراره وأنواره وكرامته ila angqala an-nikahu aqdu ibahatin la aqdu tamlikin. Hari ini tentang an-nikahu aqdu ibahatin la aqdu tamlikin. Jadi akad nikah itu apakah akad nikah itu adalah akad mempermilikkan, akad kepemilikan, kompensasi sebagai milik atau akad ibahah? Ya, bertanya. Akad nikah itu apakah akad kompensasi milik atau akad ibahah? Apakah kita membeli perempuan atau bagaimana gitu kan? Nah, itu pertanyaan besar karena secara tidak langsung banyak yang menganggap bahwa akad nikah itu akad tamlik ya kan? Banyak yang menganggap bahwa akad nikah itu adalah akdu tamlikin, sama seperti jual beli. Jadi mas kawin itu dianggap sebagai harga barang, sementara yang dinikahi itu dianggap sebagai barang yang akan dibelinya. Sehingga banyak pernyataan-pernyataan yang keluar dari banyak masyarakat, dari kalangan masyarakat kita, mahal-mahal laisim, kan, mahal-mahal laisim mau gerah atau mahal-mahal. Itu artinya kita secara tidak langsung menganggap bahwa kita sedang membeli, padahal akad nikah itu bukan akad beli.
dalam kitab Manba'us Sa'adah disebut an-nikahu aqdu tamlikin, aqdu ibahatin la aqdu tamlikin. Nikah itu akad ibahah. Jadi akad dalam nikah itu akad ibahah, bukan akad tamlik, bukan akad memilikan sesuatu, perpindahan kepemilikan. Kalau memang akad perpindahan kepemilikan, berarti seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi itu miliknya bapak, padahal bukan. Itu bukan milik itu. Ikhtalafal fuqaha'u fi qawli aqdin nikahi hal huwa ibahatun aw tamlikun. Memang ada silang pendapat ulama apakah akad nikah itu adalah akad ibahah atau akad tamlik, kompensasi dari kepemilikan. Dan ini dampaknya besar terhadap masyarakat kita. Apakah menganggap akad nikah sebagai akdu tamlikin, menganggap akad nikah sebagai akad kepemilikan atau akad ibahah? Ini besar dampaknya terhadap sosial dan budaya kita. Besar dampaknya. Salah satu yang mungkin karena menganggap bahwa itu akad kepemilikan, ketika sudah jadi milik, legal dibukul, ya kan? Legal di KDRT misalkan, dan lain sebagainya. Itu mungkin salah satu dampaknya. Moralitas sebuah rumah tangga itu berawal dari bagaimana kita berpikir tentang rumah tangga itu, bagaimana kita mengawali rumah tangga tersebut, gitu. Bagaimana kita, kalau sejak awal sudah menganggap bahwa itu milik, berarti kesewenang-wenangan ada di sana. Nah itu, makanya ditegaskan di sini bahwa nikah itu bukan akad milik, bukan akad tamlik seperti orang beli geprek, bukan akad tamlik begitu, tapi akad ibahah. Akad ibahah nanti akan kita bahas sedikit. Sayyid Al-Bakri wa yu'arrifu as-Sayyid Al-Bakri sahibu i'anatit talibin, pengarang kitab i'anatul talibin, hasyiah dari Fathil Mu'in, mengatakan bahwa akad nikah itu akdun syar'iyyun yatadammanu ibahata wat'in, bahwa akad nikah itu adalah akad syar'i. Artinya kenapa kok disebut akad syar'i? Ya karena tidak ada yang berani melegalkan itu selain Al-Quran, selain hadis, selain Allah dan Nabi. Nah, itu maksudnya akad syar'i. Siapa yang berani melegalkan nikah sebelumnya kecuali ada teks di Al-Quran? Nah, itu maksudnya. Akdun syar'iyyun yatadammanu ibahata wat'in, yang mengandung ibahata wat'in, kebolehan untuk wati atau melakukan hubungan suami istri, ya. Karena ada akad itu, maka barulah ada kebolehan. Karena berarti ketika tidak ada akad itu, maka tidak ada kebolehan. Lebih jelas lagi, fan nikahu indahu ibahatu wat'in. Karena itu tentang kebolehan untuk wati, maka nikah itu ibahatu wat'in, murni tentang kebolehan wati, bukan la tamliku, bukan mempermilikkan wati. Karena tidak ada yang berhak mempermilikkan wati, bahkan bapaknya sendiri, karena dia tidak memiliki hak itu, ya kan, terhadap anaknya, terhadap putrinya. Maka ketika tidak memiliki, bagaimana mungkin bisa mempermilikkan? Faqidus syai'i la yu'tihi, ya. Seseorang yang tidak memiliki sesuatu, bagaimana mungkin bisa memberikan sesuatu itu? Jadi ketika wali tidak memiliki hak untuk al-wat'u terhadap anaknya, terhadap putrinya, tidak boleh kan? Maka dia tidak bisa mempermilikkan itu kepada orang lain atau calon suaminya. Maka demikian, nikah itu bukan tamlik, bukan mempermilikkan, karena dia tidak punya hak, tapi ibahah, ya kan? Ibahah. Ada 3 istilah yang mungkin perlu kita pahami tentang nikah lebih dalam. Ada 3 istilah yang penting dipahami. Ada istilahnya ibahatul intifa. Yang pertama, ibahatul intifa. Yang kedua, tamlikul intifa. Tamlikul aini dulu, ya. Tamlikul aini. Yang ketiga, ada 4 istilah di sini. Yang ketiga, tamlikul manfaah.
Yang selanjutnya, yang keempat, tamlikul intifa. Tamlikul intifa. Secara harfiah, arti dari empat istilah ini, yang pertama ibahatul intifa, kebolehan untuk memanfaatkan. Kalau tamlikul aini, mempermilikkan benda. Tamlikul manfaah, mempermilikkan manfaat. Yang selanjutnya tamlikul intifa, mempermilikkan hak untuk memanfaatkan. Nah, ini beda-beda konsekuensi nanti. Dan nikah itu hanya di sini. Tidak di sini, tidak di sini, dan tidak juga di sini. Nikah itu hanya ibahatul intifa. Wa fi tamlikil aini, dalam Bamba'us Sa'adah dikatakan wa fi tamlikil aini yakunu lil mar'i bai'ul aini al mamlukati wa ijaratuha wa i'aratuha wa hibatuha lil akhari wa yarithuha warasatuhu. Dalam masalah tamlikul ain, apa konsekuensi dari tamlikul ain? Mempermilikkan benda, sama seperti orang jual beli berarti ini. Mempermilikkan benda, dan ini tidak ada hubungannya dengan nikah. Nikah itu bukan di sini. Mempermilikkan benda itu tidak ada hubungannya dengan nikah. Tamlikul aini, konsekuensinya orang yang telah memiliki setelah dipermilikkan oleh seseorang yang lain, maka dia bai'ul ainil mamlukati, dia boleh menjual lagi benda yang sudah dia beli. Itu dampaknya. Kedua, dia boleh menyewakan, dia boleh meminjamkan, dia boleh apa? Menghibahkan. Dia kemudian kalau dia sudah mati nanti, kalau dia sudah wafat nanti, maka warisan. Itu dampak dari tamlikul ain. Dan istri bukan begitu. Masa istri mau disewakan ya kan, udah kan? Nggak bisa. Pikirin nggak bisa ya kan? Nggak bisa ya. Memang nggak ada ya. Nggak ada yang mau disewakan, nggak ada. Jadi nikah itu ranahnya bukan pada tamlikul aini seperti jual beli, karena konsekuensinya tidak sama. Setelah mati mau diwariskan, tidak bisa. Jahiliyah dulu begitu. Kalau masa jahiliyah memang begitu. Ketika suami mati, suaminya wafat, maka itu diwariskan ke anaknya. Jadi sekarang yang berhak untuk semua itu anaknya. Wati dan lain sebagainya itu anaknya. Itu jahiliyah. Dan ketika Islam datang dirubah total. Oh bukan begitu, ya kan? Bukan begitu. Nanti kacau. Relasi rumah tangga itu kacau nanti kalau begitu, ya kan? Ya kalau tidak terlalu cantik sudah tua. Kalau seandainya cantik jelita, berapa anaknya yang akan rebutan, ya kan? Berapa anak yang akan memperebutkan? Saya rela tidak dapat warisan yang lain, misalkan. Yang penting saya dapat ibu, ya. Oh kacau, ya. Kacau. Artinya nikah itu bukan tamlikul ain. Kemudian tamlikul manfaat, ini juga bukan. Tamlikul manfaat itu dampaknya apa? Li sahibiha ijaratuha wa i'aratuha. Kalau tamlikul manfaat ini ranahnya hanya ijarah. Orang yang sudah memiliki manfaat boleh disewakan. Berarti kalau sudah punya, misalkan kalau seandainya akad nikah adalah tamlikul manfaat, seorang bapak yang mempermilikkan manfaat anaknya untuk suaminya, untuk dimanfaatkan bagaimanapun, maka oleh suaminya nanti kalau memang akadnya tamlikul manfaat, dia boleh apa? Menyewakan istrinya. Jadi namun kira-kira kepepet, ya kan? Bang Dio sudah datang, bahaya. Dan itu juga terjadi di jahiliyah. Terjadi di masa jahiliyah. Tamlikul manfaat. I'arah juga iya. Boleh dipinjamkan, ini nggak senang, kan? Misalnya, jadi ini, ya kan? Dan ini mobil apa sih, enggak lah kan, terserah. Tapi satu kendaraan itu tidak bisa dipinjamkan. Satu kendaraan rumah tangga atau satu kendaraan surgawi itu tidak boleh dipinjamkan. Apalagi dijual, tidak bisa. Barang yang disewa mau dijual tidak bisa, ya kan? Disewa ya disewa, tidak bisa dijual. Kemudian tamlikul intifa. Tamlikul intifa ini juga tidak bisa, walaupun sama-sama intifa di sini, tapi ininya tamlik tidak bisa. Tamlikul intifa itu dampaknya apa? Konsekuensi dari tamlikul intifa adalah li sahibi tamlikil intifa laisa li sahibi tamlikil intifa illa i'aratuha.
Dia hanya punya hak, orang yang memiliki hak intifa, dia hanya punya hak untuk meminjamkan. Satu saja, untuk meminjamkan. Hanya punya hak untuk meminjamkan. Dan ini juga tidak ada konsepnya dalam nikah. Tidak boleh dipinjamkan. Maka karena dari itu, akdun nikahi la an-nikahu itu akdu ibahatin la akdu tamlikin. Ibahah itu ada, nikah itu adalah akad ibahah, bukan akad tamlik, bukan akad tamlik yang tiga ini. Hanya akad ibahah. Pertanyaannya bagaimana akad ibahah? Nah, itu. Wa ammal ibahatu fahiya ad'afu suwaril istihqaq. Bal laisa fiha istihqaqun. Innama hiya mujarradu idznin. Akad ibahah itu mujarradu idznin, hanya memberi izin. Akad ibahah itu hanya memberi izin. Wa tabqal ainu wa manafi'uha fi milki sahibil aini. Dan raga itu tetap miliknya orang yang punya raga. Misalkan sekarang ada hakul intifa, ya kan? Ada ibahatul intifa, atau bahasa lain ada ibahatul istimta. Istimta itu artinya itu hubungan seksual. Istimta itu artinya hubungan seksual dan lain sebagainya lah ya. Nah, hubungan seksual ini kan ada kebolehan di sana setelah nikah. Kebolehan hubungan seksual setelah menikah itu mujarradu iznin. Mujarradu murni izin. Bukan diberikan, bukan dipinjamkan, dan lain sebagainya. Murni izin. Murni izin. Namun dipinjamkan kita mungkin, atau namun disewakan kita mungkin bisa meminjamkan barang yang kita sewa. Tapi ini bukan tidak ada kaitannya dengan sewa, tidak ada kaitannya dengan jual beli, murni izin. Jadi nyeken tebeng izin menggunakan. Hakikat ibahatul istimta, karena dia hanya murni izin, wa tabaqal ainu wa manafi'uhu fi milki sahibil aini, maka raga perempuan itu miliknya sendiri, tetap miliknya. Dia hanya mengizinkan. Begitupun suami, raganya miliknya sendiri dan dia hanya mengizinkan. Sama dengan berkesetaraan. Sama-sama memiliki kebutuhan untuk itu. Konsekuensi lanjutan ruja wa fil ibahati la yajuzu bai'ul ainil mubahah. Dalam konsep ibahah tidak boleh kita menjual barang yang diibahahkan. Contoh dalam fikih barang yang diibahahkan, misal bertamu sekarang, bertamu disuguhin kopi, disuguhin gorengan, disuguhin teh dan lain sebagainya misal. Namun teman-teman santri, namun batur-batur santri berketuan jurun, ini ibahah atau sodako atau hadiah atau hibah dan lain sebagainya. Karena beda konsekuensi. Lamun ibahah, akad ibahah, pertama konsekuensinya dia tidak boleh dibawa pulang. Konsekuensinya tidak boleh dibawa pulang. Sehingga kita perlu bertanya, ini hadiah, sodako, ibahah atau hibah? Kalau ibahah oleh tuan rumah berarti tidak boleh dibawa pulang, hanya boleh dimakan di tempat. Walaupun sampai habis misalkan. Artinya sampai tuan rumah mengatakan stop, begitu. Kalau masih malu mengatakan stop berarti sampai habis. Iya beda akad ibahah. Dan ini bukan ibahah ya kan? Ini bukan ibahah ya. Tapi masa dibawa pulang? Akad ibahah pertama tidak boleh dijual. Masa setelah kita bertamu, ya kan, dapat jajan dari tamu kita jual misalnya. Itu kalau akad ibahah tidak boleh dibawa pulang, apalagi dijual. Kemudian tidak boleh disewakan. Kemudian tidak boleh dipinjamkan, tidak boleh diwariskan juga, dan lain sebagainya. Itu kalau akad ibahah. Jadi hanya terbatas pada majlis di mana kita bertamu, kita dah. Namun akad ibahah dengan muqayyadun ya wa muhaddadun wa muqayyadun wa mahdudun ala qadril hajati, murni dibatasi oleh kadar kebutuhan, kadar izin dari tuan rumah. Ini kalau dalam bab akhlak, kalau dalam bab akhlak masuk akhlak bertamu ya kan, adab bertamu. Jadi perlu ditanya dulu mungkin.
kalau hal-hal yang masih belum jelas seperti tadi. Kalau sudah terbiasa bertamu dan itu sudah biasa disuruh bawa, ya mungkin tanpa ditanya sudah mengerti bahwa surut bawa itu ada, surut jauh. Misal undangan ya kan, undangan arak biasa sikir, surut ngawon biasa. Oh berarti itu sudah tanpa perlu ditanya itu sudah akan selain akad ibahah. Selain akad ibahah bisa dibawa pulang. Wal mukhtaru ayyakuna aqdun nikahi huwa aqdu ibahatin la aqdu tamlikil bud'i. Al bud'u ini artinya kelamin. Al bud'u ini artinya kelamin. Dan pendapat yang terpilih, pendapat yang mukhtar bahwa akad nikah itu adalah akad ibahah, bukan akad mempermilikkan kelamin, bukan akad mempermilikkan itu. Jadi suami tidak memiliki itu, itu milik perempuannya, murni milik dia, raga dia, begitu kan. Konsekuensinya ya kata tadi, ikutin konsekuensi dengan tidak boleh memaksa, tidak boleh. Makanya dalam istilah sekarang, apakah ada perkosaan pada suami istri? Ada. Karena perkosaan itu tentang pemaksaan. Bisa, jadi harus antarodin, bener, harus sama-sama mau, sama-sama rela, begitu. Timbang banteng kan. Hal makna izdiwaji kan. Inilah makna dari menjadi sepasang. Itu seperti itu tadi istilahnya izdiwaj. Ini mungkin penting diingat istilah-istilah ini kan biar ada wawasan wawasan pengetahuan, wawasan kosakata. Seperti yang tadi itu makna al-izdiwaj. Wa hadza ma'na al-izdiwaj. Itu maknanya izdiwaj. Izdiwaj itu artinya sepasang. Itulah yang disebut menjadi sepasang. Ketika tidak ada pemaksaan. Kalau ada pemaksaan itu bukan sepasang namanya, permusuhan, ya kan? Musuhan. Wal musyarakah itu juga yang disebut dengan saling musyarakah. Kerjasama yang bagus, ya kan? Kerjasama yang bagus, nih. Kerjasama yang bagus. Lebih tegas lagi dikatakan dalam bab ini bahwa nikah itu adalah akdu ibahatin, bukan akad milik. Wala yakunu bukan di sini ya. La yakunu mahruz zauji aywadun an bud'iz zaujati. Karena akad nikah itu adalah akad ibahah, lalu maharnya itu mau jadi apa? Statusnya sebagai apa? Iya kan? Maharnya itu statusnya apa? Mahar suami itu iwadun an bud'iz zaujati. Bukan la yakunu mahruz zauji iwadun. Status mahar yang diberikan suami itu bukan sebagai kompensasi dari bud'iz zauji. Mahruz zauji itu, mahar dari suami itu bukan kompensasi dari kelamin istrinya. Secara vulgar kita mengatakan bukan kompensasi dari kelamin. Sekarang lamun ini kan lamun budaya kita orang awam, budaya masyarakat secara umum, mohon maaf ya kan, ini menganggapnya sebagai kompensasi. Ruang si mahal si membeli, mahal si modal dan sebagainya. Itu dianggap sebagai kompensasi, maka akan ada pemaksaan, ya kan? Kerap kali ada pemaksaan karena mindset awal menjalin hubungan sudah keliru. Ya ketika dijalani juga keliru. Seperti lagi-lagi kita kutip teori penggaris, ya kan? Kalau teori penggaris sudah melenceng sedikit saja, digaris sepanjang apapun terus semakin melenceng. Jadi sejak awal harus benar begitu kan? Sejak awal harus kena bahwa mahar suami itu bukan kompensasi dari kelamin istrinya, bukan. Wala yakunu tamkinul bud'i min kibalil mar'ati iwadun anil mahri allati qabilathu min zawjiha. Dan tamkin ini penting dikenalkan dulu maknanya. Tamkin itu mempersilahkan suaminya. Paham? Tanda kutip. Tamkin itu tamkinul bud'i, mempersilahkan suaminya untuk melakukan seksual. Nah, tamkinnya istri itu bukan kompensasi dari mahar. Karena kemarin sudah diberi mahar, kemudian sekarang harus memberi kompensasi dengan cara tamkin, itu juga bukan. Tamkin itu hal lain, mahar itu hal lain, ya kan? Tapi bagaimana balil mahru ini dia. Balil mahru qad sammahallahu ta'ala sodukotan wa nihla. Tapi mahar itu seperti yang sudah disebutkan Allah dalam Al-Quran, surah apa ini? Surah An-Nisa ayat 4. Entah ayat 4 ya, berapa ini? Bahwa
mahar itu disebut sebagai sodukot. Sodukot dan nihlah. Wa atun nisa'a sodukotihinna nihlah. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa fakuluhu hani'am mari'a. Jadi konsepnya mahar itu, sodukot atau nihlah itu ditafsirkan oleh para ulama hibah. Hibah, bukan kompensasi. Bukan kompensasi. Kalau kompensasi harus ada imbal baliknya lagi. Tapi kalau hibah itu tidak menganggap imbal balik. Dan mahar itu hibah. Jadi mau dilayani atau tidak, apalagi karena sakit, itu tidak mengungkit-ungkit mahar yang dulu. Buat ngobel mahar dan lain sebagainya, kemudian tidak, misalkan, wah, menang. Sekarang menang karena dari dulu selama ini kalah. Dari sodukot wa nihlah ini maknanya hibah, hibatan minaz zauji. Ini yang penting. Amti binafsin minhu. Kenapa dia hibahkan itu sebanyak itu uang? Kenapa dia hibahkan? Amti binafsin minhu. Karena kerelaan cinta yang besar dari dia. Itu yang membuat dia berani berkorban. Karena seperti katanya Ahmad Ar-Raisundi dalam Al-Fikrul Maqasidi, pada marabasan Ahmad Ar-Raisundi dalam Al-Fikrul Maqasidi, mahar itu apa? Kalau ini bahasanya tadi dibahasakan hibah, kalau beliau lain. Mahar itu adalah hadiyatun ilzamiyatun yuqaddimuha az-zawju li zawjatihi. Mahar itu adalah hadiah. Hadiyatun ilzamiyatun itu adalah hadiah yuqaddimuha az-zawju li zawjatihi yang diserahkan oleh seorang suami kepada istrinya murni karena apa? Ta'biron an aqyadi raghbatihi fiha, murni sebagai bentuk ekspresi ungkapan cintanya yang begitu besar. Itu sebenarnya hakikat dari mahar. Jadi seperti yang lalu, seperti yang sebelumnya kita katakan. Jadi quote-nya kira-kira begini ya kan? Seperti quote-nya kira-kira, mas kawin itu bukan kompensasi. Mas kawin itu bukan kompensasi pembelian, tapi wujud cinta dan keseriusan. Jadi bukan kompensasi pembelian, tapi wujud cinta. Karena dia sebagai wujud cinta, maka dia mau kau nikahi saja itu sudah kompensasi luar biasa ya kan? Orang yang kau cintai mau kau nikahi ya kan? Atau mau dinikahimu, itu sudah kompensasi luar biasa. Bahkan tidak mampu hanya sekedar mas kawin sebegitu. Misalnya ada banyak sekali dampak dari ini ya. Ada banyak sekali dampak buruk budaya-budaya yang apa? Budaya-budaya yang misoginis mungkin ya bahasanya. Yang mendiskreditkan perempuan gara-gara mindset awal menjalani rumah tangga. Terutama bahwa nikah itu kesimpulannya berarti, sesingkat itu kesimpulannya bahwa nikah bukanlah akad kompensasi, tapi akdu ibahatin, akad ibahah. Seperti ibahah yang tadi itu. Tidak boleh ada paksaan, tidak boleh dan lain, tidak boleh yang lain. Murni ibahah. Wallahu a'lam bishawab untuk satu kitab Manba'us Sa'adah, dan kita akan berpindah wa nantakil ilal busyra fi manaqib as-sayyidah Khadijah al-Kubra.